Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Kembali bersama aku Mela, kita reading lagi ya. Kali ini kita masih tetap pengen mengetahui tentang dia. Bagaimana dia, kondisi dia ya. Ya mungkin kamu sudah berpisah dari dia ataupun saat ini lagi menjalin hubungan ya. Kita akan lihat kondisi dia seperti apa saat ini. Baik teman-temanku semua, ingat, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi ya, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita renungkan sejenak. Kamu rasakan energinya kamu ataupun dia, orang yang kamu fokuskan ya. Apa sih yang dia rasakan saat ini? Atau seperti apa kondisi dia saat ini setelah terpisah dari kamu ya. Kita akan lihat dia, apa yang dirasakan saat ini. Kita melihat energinya dia ya. Oke, kita susun dulu ya kartunya. Baik teman-teman, di sini energi banyak orang ya. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu ya. Kita ambil dua lagi kartunya. Oke, jatuh. Satu lagi. Ada Three of Swords. Ada Temperance. Nah, teman-temanku semua, ini energi banyak orang ya. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu. Semoga ke depan akan bisa kembali ke bacaan energi kamu di sini ya. Oke, teman-temanku semua, di sini ada The World, ada The Sun, The Hierophant, ada Hierophant, High Priestess, maaf, The High Priestess nggak kelihatan, dia sama ya, High Priestess sama Hierophant itu sama ya artinya. Jadi di sini ada Sword, ada elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius, ada Leo di sini ya, masih elemen udara. Dan ada Sagittarius. Nah, di sini ada The World. Baik, teman-temanku semua, kita akan lihat kondisi dia seperti apa. Nah, di sini ada karma yang dia rasakan. Seperti ada terbelenggu jiwanya dia gitu ya. Seolah-olah dia merasakan bahwa saat ini dia lagi menjalankan karma itu. Ya. Karena kenapa ya? Dia terlihat seseorang yang punya harapan di sini. Nah, di sini ada The Sun. Dia sangat berharap sekali akan ada suatu keajaiban buat dia atau suatu harapan di mana ya penderitaan yang saat ini dia rasakan bisa berakhir gitu loh. Dengan adanya suatu kebahagiaan yang mendatangi dia ataupun yang mendekati dia ya, atau suatu keajaiban gitu ya. Akan ada seseorang biasanya di sini yang diharapkan untuk bisa membantunya dia keluar dari penderitaannya dia. Oke. Nah, ini kalau The World di sini itu ya bisa dikatakan karma ya. Semesta memberikan suatu pelajaran sih buat dia atas apa yang dia perbuat. Nah, kalau dilihat di sini ada Three of Swords. Ini ada 3 cinta yang mungkin akan tersakiti. Ya, bisa dikatakan dia sangat fatal sih yang dia lakukan terhadap kamu. Ya, dia berkhianat kepada kamu. Dia mengkhianati kamu. Dia juga terlihat juga di sini ada sesuatu yang dia sembunyikan ya dari kamu. Entah itu percintaan dia dengan orang lain, entah pengkhianatan dia dengan seseorang yang mungkin sampai dia juga mempunyai keturunan di sana ya. Terlihat di sini ada seorang bayi, itu sesuatu yang mungkin dia rahasiakan dari kamu ya. Nah, seolah-olah dia merasa bahwa aku benar gitu. Yang aku lakukan itu benar, tidak salah gitu. Nah, mungkin bisa saja dia yang sudah menikah siri dengan orang lain ya, ataupun dia sudah mempunyai hubungan dengan orang lain, tapi dia tidak pernah mengatakannya kepada kamu, dan disitulah pengkhianatan terjadi.
yang dilakukan kepada kamu ya. Nah, terlihat di sini ya. Dan akhirnya dari karma yang dia lakukan, yang dirasakan, dia merasa bahwa saat ini dia lagi terjebak dalam suatu pemikiran dia, pemikiran negatif. Dia merasa ketakutan, dia merasa gelisah, dia merasa tersiksa, seakan-akan dia tidak bisa berjuang lagi gitu loh. Seakan-akan dia tidak bisa bangkit lagi. Karena apa? Ya, dia mempunyai salah yang cukup besar terhadap kamu. Ya. Secara kenapa ya? Mungkin dia di awal mencari kesenangan sesaat, dan itu akhirnya dia terjebak dengan satu hubungan, dan sampai dia mungkin sampai menikah siri ataupun dia mempunyai keturunan ya dengan seseorang, orang ketiga gitu ya. Secara ya sementara dia pengen masih tetap terhubung dengan kamu. Nah, namun kamunya tidak menginginkan itu lagi, karena siapa sih yang mau dikhianati ya, mau disakiti secara dia selama ini tidak pernah terbuka kepada kamu. Jadi ya dia sendiri merasakan penderitaannya di sendiri ya. Dia melewati karma ya, dia menjalankan karmanya dia saat ini, dimana hatinya itu tidak pernah tenang, dimana hatinya itu tidak pernah nyaman ya, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kegelisahan ya. Nah, itu dia berusaha menjadi seorang yang kuat di sini. Dia apa ya? Dia sebenarnya ya terlihat kuat di mata kamu. Dia menunjukkan bahwa dia itu seseorang yang kuat, seseorang yang ya nggak masalah deh kalaupun kamu melepaskan aku, nggak masalah kalau kamu meninggalkan aku. Nah, itu anggapan dia. Tapi di dalam hatinya dia sebenarnya sangat sedih sekali ya, gitu. Dia merasakan bahwa ya nggak apa-apa lah, memang ini takdirnya aku, memang ini salahnya aku, karena aku sendiri yang mungkin berkhianat dan aku juga menderita akhirnya gitu ya. Nah, itu kenapa dia menderita, karena ya segala sesuatu yang dia butuhkan itu ada di kamu ya, mungkin dari segi finansial ya mungkin selama ini dia yang menghidupi kamu, atau dia yang maksudnya kamu yang menghidupi dia gitu ya, maksudnya ya seolah-olah. Makanya dia di sini merasa tersiksa dari segi finansialnya dia, dari segi hatinya dia, batinnya dia tersiksa, seolah-olah sejak kamu melepaskan dia tidak punya apa-apa sekarang. Justru untuk menghidupi orang ketiga pun pasangannya dia juga tidak mampu. Nah, itu yang membuat dia merasa menderita di sini. Oke. Nah, ada Two of Swords, dia bingung di sini. Apalagi yang harus aku lakukan? Nah, dengan penderitaan yang aku hadapi, dengan masalah yang aku hadapi ini, apalagi yang aku ingin lakukan gitu. Sepertinya tidak ada lagi mungkin orang yang percaya sama dia ya, tidak ada lagi orang yang mungkin peduli sama dia ya, mungkin banyak orang yang mungkin tidak menyukai dia jadinya dengan sikap dan perilakunya dia, dengan tindakannya dia seperti itu ke kamu ya. Karena terlihat di sini mungkin kamu yang berkuasa ya, seolah-olah kamu yang yang mapan, yang memenuhi semua kebutuhannya dia gitu ya. Nah, dan di sini terlihat sekali ada Three of Swords. Hatinya sangat sakit. Ini ada 3. Kamu juga merasa sakit, dia juga merasa sakit. Orang ketiga di situ juga merasa sakit. Kenapa? Ya, karena kamu dengan dia itu saling ketergantungan. Dan dia, maksudnya orang ketiga juga tergantung ke dia dan dia tergantung ke kamu. Nah, seolah-olah ya itu seperti rantai ya, rantai makanan ya. Jadi dia di sini merasa sangat ya tidak bisa berbuat apa-apa karena kamu sudah meninggalkan dia gitu ya. Nah, di sini ada energi di mana kondisi dia pengen memulai sesuatu dari nol. Ya akhirnya dia berjuang sendiri. Akhirnya dia mencari segala sesuatunya itu sendiri tanpa ada bantuan siapapun, karena mungkin banyak orang yang tidak percaya dia lagi ataupun orang tidak mau memperkerjakan dia lagi gitu ya. Secara dia sudah melakukan hal yang mungkin sangat merugikan banyak orang ataupun diri kamu sendiri gitu ya. Dan dia terlihat seseorang yang ya bisa dikatakan jahat ya, atau dia bisa dikatakan dia tega ya membuat kamu seperti itu, berkhianat gitu ya. Tapi itu pengkhianatan dia itu ya dia sendiri yang merasa tersakiti. Oke. Nah, itu gambaran dari dia di sini. Nah, kita akan lihat lagi di sini seperti apa. Oke.
Seperti apa selanjutnya kehidupan dia ataupun kamu di sini? Kita akan coba lihat ya. Bagi kamu yang ingin personal reading ataupun coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya. Dan itu berbayar. Dan bagi kamu ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan recek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana ya. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Baik, kita akan lihat seperti apa kehidupan kamu selanjutnya ataupun dia di sini. Kita akan lihat seperti apa selanjutnya hubungan kamu dengan dia atau dia. Baik sekali ya. Oke. Satu lagi kita ambil. Nah, ada friendship di sini. Ada manifestation. Nah, dia punya ya, dia bermanifestasi saat ini. Nah, selanjutnya ada wait for winter, ada divination, ada believe in magic, like inner child. Nah, kita akan lihat di sini seperti apa selanjutnya. Friendship, dia saat ini membutuhkan seorang teman, atau dia lagi membutuhkan kamu, butuh support dari kamu, butuh sesuatu semangat dari kamu ataupun suatu bantuan dari kamu ya. Di sini terlihat ada friendship. Nah, dia bermanifestasi banyak sekali yang dia inginkan di sini, dimana bahwa ya menginginkan kamu bisa melihat dia ya, memikirkan bahwa kamu itu bisa maafkan dia juga, seolah-olah ya mungkin dengan kata maaf dari kamu itulah yang membuat dia merasa bahwa lebih baik saat ini gitu ya, karena dia sadar bahwa kesalahannya ada pada dia mengkhianati kamu dan dia sendiri yang merasa tersiksa di sini. Oke. Ada wait for winter, dia masih menunggu respon dari kamu, menunggu kata maaf dari kamu, menunggu sesuatu, mungkin keajaiban akan datang kepada dia ya. Nah, itu yang dirasakan di sini, dimana bahwa dia sudah merasakan cukup lama penderitaan ini. Hanya saja dia tidak pernah ingin untuk mengatakan kepada kamu bahwa dia butuh kamu gitu loh. Secara ya mungkin dia masih ego ya, dia masih merasakan takut juga karena dia sendiri yang bersalah atau dia sendiri yang melakukan pengkhianatan itu, dan dia sendiri juga terjebak dalam kehidupannya dia yang penuh dengan penderitaan ya. Dia mencoba merenungi di sini, divination. Dia mencoba meramal ke depan, melihat ke depan bahwa di mana sih ada kesempatan, di mana sih ada peluang buat dia bisa memperbaiki diri dia, memperbaiki bahwa segala sesuatu yang dia perbuat itu ya bisa dibalas lah gitu ya, buat kamu ataupun apa gitu ya, atau bisa dikatakan di sini dia pengen ada suatu keajaiban juga. Nah, believe in magic. Dia percaya akan suatu keajaiban di sini. Kenapa? Ya, saat dia sudah memulai sesuatu hidup dia dari nol gitu ya, dan itu artinya dia sudah menyadari kesalahannya dia, dan itu artinya dia juga pengen merubah hidupnya dia. Nah, dan dia percaya dengan perubahan itu, dengan keinginannya dia percaya pasti akan ada suatu harapan buat dia, suatu keajaiban yang akan berpihak kepada dia. Oke. Nah, itu gambaran dari dia. Oke, buat teman-temanku semua. Nah, ternyata di sini ada light, ada sebuah cahaya yang menerangi dia. Ya mungkin bisa saja kamu di sini yang memberi bantuan kepada dia, yang mensupport dia kembali, yang sudah memaafkan dia, sehingga dia di sini merasa sudah sedikit tenang ya, nyaman gitu ya. Hati dia mulai bisa bersemangat ya, hidup dia mulai bersemangat juga di sini karena ada suatu harapan di mana bahwa kamu sudah memaafkan dia ya, dan dia di sini seperti pengen memulai sesuatu hubungan lagi dengan kamu,
Kenapa? Ya mungkin kamu dengan dia ada sebuah ikatan yang mungkin tidak bisa dipisahkan, itu karena ada keturunan kamu atau anak kamu antara kamu dengan dia gitu ya. Seolah-olah itulah jadi penyambung silaturahmi kamu dengan dia. Jadi ya mungkin bagaimanapun kamu beranggap dia itu orang yang pernah hadir dalam hidup kamu. Jadi ya mungkin mau tidak mau kamu juga harus maafkan dia. Secara ya mungkin dia orang tua dari anak-anak kamu, atau dia ibu dari anak-anak kamu, atau ayah dari anak-anak kamu. Jadi ya itu. Jadi kamu di sini ya udahlah, kalaupun kamu pengen merubah hidup kamu, aku maafkan kamu. Ya. Nah, tapi mungkin lebih baik ya kamu bisa menyadari dulu introspeksi diri lah ya. Istilahnya itu kamu sadari kesalahan kamu ya. Kamu sadari semua sikap dan tingkah laku kamu atau perilaku kamu, perbuatan kamu selama ini yang menyakitkan banyak orang gitu ya. Nah, itu yang harus benar-benar dia pahami itu. Oke? Buat teman-temanku semua, mungkin itu dulu readingan kita. Semoga bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan bisa lebih bahagia lagi dengan keputusan-keputusan yang kamu ambil, dan sebaiknya kamu lebih bijak dalam menyikapi suatu masalah yang hadir dalam hidup kamu. Oke teman-temanku semua, sampai ketemu lagi di reading berikutnya. Dadah.